Selamat malam anak-anak kami sekalian. Semoga anak-anak kami sekalian dalam keadaan sehat di rumah masing-masing. Hari ini materi online yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian, materi lanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu bahasa persuasif atau bahasa persuasif. Maka sebelum kita mempelajari hal tersebut, kita harus mengenal teks persuasif, struktur dan kebahasaan teks persuasif. Harapan Bapak, video ini kalian tonton dengan perlahan sehingga anak-anak kami sekalian memahami dengan baik. Karena di akhir video, Bapak akan menyampaikan tagihan tugas yang akan anak-anak kami kerjakan dan kirimkan melalui media sosial anak-anak kami miliki. Selamat menyaksikan. Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian. Materi teks persuasif atau teks persuasi. Teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan atau bujukan. Pernyataan-pernyataan di dalam teks tersebut mendorong seseorang untuk mengikuti harapan atau keinginan penulis, atau dalam istilah mengajak atau mempengaruhi. Sebagai teks yang bersifat ajakan, pernyataan di dalamnya cenderung mempromosikan sesuatu yang diperlukan halayak atau umum. Persuasi berfungsi untuk menyampaikan bujukan atau imbauan, saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai masalah aktual. Contohnya, lingkungan hidup, kondisi sosial, keberagaman budaya, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan ke struktur teks persuasi. Yang pertama, alinea pembuka atau pengenalan isu. Di alinea pembuka membahas tentang pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya. Yang kedua, struktur yang kedua, alinea penjelas atau rangkaian argumen, berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara tentang atau terkait dengan isu yang dikemukakan atau disampaikan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta atau bukti yang memperkuat argumen-argumennya itu. Argumen itu anak-anak adalah pendapat. Berikutnya, alinea penutup atau pernyataan ajakan, yaitu sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan atau pengaruh kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan itu mungkin disampaikan secara tersurat atau tersirat. Tersurat maksudnya anak-anak tertulis di dalam teks, sedangkan tersirat adalah tidak tertulis di dalam teks, tetapi maknanya kita pahami dari kalimat tersebut, maka kita mendapatkan makna tersirat dari surat tersebut. Berikutnya, kaidah kebahasaan teks persuasi. Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Artinya, kita bisa menggunakan kata-kata yang lebih simpel dan dipahami secara umum dengan istilah-istilah yang familiar atau mudah. Yang kedua, menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Misalnya, jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, dan lain sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata-kata rujukan seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat, dan lain sebagainya.
Ciri-ciri teks persuasi. Yang pertama, adanya ajakan, bujukan, pengaruh atau himbauan kepada pembaca. Yang kedua, paragraf disusun oleh kalimat yang menyertakan alasan yang dikuati atau disertai data dan fakta. Kalau sudah kalau sudah disampaikan data dan fakta, maka perlu bukti yang benar-benar ada atau benar-benar terjadi. Yang ketiga, isi paragraf digunakan untuk meyakinkan pembaca atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Yang keempat, menggunakan kata-kata ajakan. Contohnya, mari, ayo, lakukanlah, dan sebagainya. Yang kelima, biasanya menghindari konflik agar kepercayaan pembaca tidak hilang. Contoh teks persuasif, mari peduli lingkungan. Ini adalah alinea pembuka atau pengenalan isu sesuai dengan struktur yang sebelumnya Bapak jelaskan dan contoh kalimat-kalimatnya. Anak-anak kami sekalian boleh membaca, dan bagian paragraf pertama dan kedua adalah bagian dari struktur pengenalan isu, yaitu alinea pembuka. Yang kedua, alinea penjelas atau rangkaian argumen. Di sini ada dua paragraf yaitu yang menjelaskan tentang pendapat atau alinea penjelas rangkaian argumen. Ini paragraf ketiga dan keempat. Silahkan anak-anak kami membaca dengan perlahan. Berikutnya, alinea penutup atau pernyataan ajakan, di mana di alinea penutup terdapat pengaruh besar terhadap pembaca atau mendorong pembaca untuk ikut ajakan kita di paragraf kelima dan keenam. Demikian anak-anak kami sekalian, itulah materi tentang teks persuasi. Tagihan tugas yang ingin Bapak minta adalah yang pertama, tonton video dan pahami teks persuasi materi kita. Kemudian, jika anak-anak kami sudah memahami, maka buatlah satu contoh teks persuasi, di mana teks persuasi anak-anak kami sekalian, di dalam contoh teks tersebut terdapat struktur dan ciri kebahasaan yang benar. Demikian penjelasan Bapak. Semoga anak-anak kami sekalian bisa memahami dengan baik, dan selamat dan semangat belajar. Terima kasih.